Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdawi Miranda. Saya dari kelas Matematika 2 dengan nomor induk mahasiswa 18 10 20 60 10. Di sini saya akan menjelaskan soal jangkauan antar kuartil. Soal pertama yaitu jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Yang saya ambil di sini data tunggal dan data kelompok. Contoh dari data tunggal, datanya 16, 18, 15, 19, 16, 17, 15, 15. Dari data ini, datanya kita urutkan agar lebih mudah untuk mencari kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Ini sudah saya urutkan. Untuk cara mencari kuartil pertama, 15 ditambah 15 dibagi 2, hasilnya 15. Kuartil ketiga, 17 ditambah 18 dibagi 2, hasilnya 17,5. Selanjutnya, jangkauan antar kuartil. Rumus jangkauan antar kuartil itu kuartil ketiga dikurang kuartil pertama, yaitu 17,5 dikurang 15, hasilnya 2,5. Selanjutnya simpangan kuartil. Rumus simpangan kuartil itu setengah dari kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Jadi setengah dari 2,5 itu hasilnya 1,25. Yang selanjutnya contoh dari data kelompok. Ini data yang saya ambil 20 sampai 33, jumlahnya 4, frekuensinya 34 sampai 47, frekuensinya 5, 48 sampai 61, frekuensinya 8, 62 sampai 75, frekuensinya 11, 76 sampai 89, frekuensinya 18, 90 sampai 103 itu frekuensinya ada 4. Di sini cara mencari kuartil pertama di data kelompok itu jumlah frekuensi atau N. Jumlah frekuensi ini tadi jumlahnya ada 50 data. Jadi karena ini kuartil pertama, saya ambil 1/4 dikali N. 1/4 dikali 50 hasilnya 12,5. Berdasarkan ini tadi, Q1 ada di kelas ketiga. Kelas ketiga itu 48 sampai 61, itu ada 8. Jadi frekuensi Q1 nya 8, sigma frekuensi Q1 9. 9 didapat dari mana? Tadi kan frekuensi Q1 nya di 8. 9 itu 4 ditambah 5, hasilnya 9. Ini sigma dari F Q1, frekuensi Q1 9. Kemudian jaraknya atau kelasnya ini 61,5 dikurang 47,5 jadi 14. Dari sini 61 ini ditambah 0,5, 48 ini dikurang 0,5, didapatlah jaraknya atau kelasnya 14. Kemudian masuk ke rumus pencarian Q1, dn. dn ini data nilai. Ini merupakan data nilai. Masuk ke rumus 1/4 N dikurang sigma frekuensi Q1 dibagi frekuensi Q1 dikali C atau jarak kelas. Kemudian data nilainya tadi 47,5 ditambah 1/4 N 12,5 dikurang 9 dibagi 8 dikali 14. 47,5 ditambah 6,125 sama dengan 53,625. Kemudian selanjutnya untuk mencari Q3, karena ini Q3 jadi di sininya 3/4 dikali N. 3/4 dikali 50 hasilnya 37,5. Ini 37,5 berada di kelas kelima. Jadi data nilainya 76 dikurang 0,5 sama dengan 75,5. Frekuensi ketiganya, frekuensi kuartil ketiganya 18, sigma frekuensi kuartil ketiga ini ada 28. Jaraknya atau kelasnya itu ada 14 tetap. Kemudian di sini kuartil ketiga data nilai 3/4 kali N sigma frekuensi kuartil ketiga per frekuensi kuartil ketiga dikali C. Ini 75,5 ditambah 37,5 dikurang 28 per 18 dikali 14. Hasilnya 75,5 ditambah 7,388 hasilnya 82,88. Selanjutnya jangkauan antar kuartil.
masih sama seperti tadi. Rumus jangkauan antar kuartil ini kuartil ketiga dikurang kuartil pertama, yaitu 82,88 dikurang kuartil pertama tadi 53,62, jadi hasilnya 30,6. Selanjutnya simpangan kuartil. Rumus simpangan kuartil tadi setengah dari kuartil ketiga dikurang kuartil pertama, yaitu setengah dari 30,6. Ini hasilnya 15,3. Soal selanjutnya yaitu standar deviasi data kelompok. Datanya tetap sama data yang tadi. Frekuensinya tetap, yaitu jumlah frekuensinya 50. XI ini didapat dari mana? XI ini adalah kedua data ini dijumlahkan kemudian dibagi 20 dijumlah 33, kemudian hasil dibagi 2 maka didapat 26,5. Nilai FI ini dikalikan dengan XI, nilai tengah, hasilnya 106. Kemudian ini dipangkatkan 2, dapatlah 2809. Ini semua dijumlahkan, hasilnya 50. FIXI ini dijumlahkan, hasilnya 3369. Ini juga dijumlahkan hasilnya, jadi 246.148,5. Kemudian diperoleh sigma FIXI nya tadi 3369, sigma FIXI kuadratnya tadi 246.148,5. Diperoleh varian data kelompok, masukkan ke dalam rumus. S kuadrat FIXI kuadrat min sigma FIXI kuadrat per N. Ini 246.148,5 dikurang 3.369 kuadrat per 50. Ini per N min 1, 50 min 1 per 9. Didapatlah hasil 390,72. Untuk mencari standar deviasinya, standar deviasi ini diakarkan, 390,72 ini diakarkan, maka mendapatkan hasil 19,766 sekian. Kemudian ini soal ketiga, yaitu untuk mencari keruncingan dan kemiringan. Yang dibutuhkan itu X min X bar atau rata-rata, terus X min X bar ini dipangkatkan 4, kemudian yang ini frekuensi dikali X min X bar pangkat 4. Untuk jumlah frekuensinya masih tetap sama, yaitu 50. Jumlah efeknya 3369. Ini jumlah frekuensi X min X bar pangkat 4 ini 6.769.164,23271. Rumus untuk mencari rata-rata atau X barnya tadi itu sigma fx dibagi sigma f. Jadi 3369 ini dibagi 50 maka dapat hasil 67,38. Nah, untuk mencari ini 26,5 dikurangkan dengan 67,38 maka dapat hasil min 40,88. Begitupun seterusnya, 40,5 dikurang 67,38 ini dapatlah min 26,88 sampai seterusnya, yaitu 96,5 dikurang 67,38 maka dapat hasil 29,12. Kemudian yang selanjutnya ini simpangan baku untuk akar dari sigma fx min x bar pangkat 4, yaitu ini dibagi n yaitu jumlah data atau frekuensi, ini 50. Didapatlah akar dari 135.180,284654 maka didapat hasilnya 367,67279 atau bisa dibulatkan 367,68. Untuk mencari keruncingan ini seper-n sigma fx min x bar pangkat 4 dibagi simpangan baku. Bisa dilihat 1/50 dikali 6759164,23271 diperolehlah
13,5183,28465 dibagi 367,6727, maka diperoleh hasil 367,6728. Kemudian kemiringan X bar min modus persimpangan baku. X ini maksudnya rata-rata. Rata-ratanya tadi 67,38, modusnya 80,16, simpangan bakunya tadi 367,68. 67,38 dikurang 80,16 itu hasilnya min 12,78 dibagi 367,68, maka diperoleh hasil min 0,0347 sekian-sekian. Berarti SK kurang dari 0. Kurva condong ke kiri. Ini bentuk kurvanya ya. Ini catatan untuk mencari modus. Ini rumusnya LO plus D1 per D1 plus D2 dikali I interval. D1 nya 18 min 11 sama dengan 7, 18 min 4 sama dengan 14. Modus LO atau batas bawah 75,5 ditambah D1 nya tadi 7, D1 plus D2 7 plus 14 dikali intervalnya 14, didapatlah 75,5 ditambah 7 per 21 dikali 14, didapat 75,5 ditambah 4,66, maka hasil dari modusnya tadi 80,16.